Kalau bicara soal banjir, ada satu negara yang sejak ratusan tahun lalu hidupnya benar-benar ditentukan oleh air, Belanda. Bayangkan sebuah negara yang sebagian wilayahnya berada di bawah permukaan laut, bukan sejajar, tapi benar-benar lebih rendah dari laut. Sejak abad pertengahan, orang-orang di sana sudah sadar satu hal, kalau mereka kalah melawan air, negaranya hilang. Belanda adalah salah satu negara yang hidupnya ditentukan oleh air, bukan kiasan, tapi fakta. Sebagian wilayahnya berada di bawah permukaan laut, bukan sejajar, benar-benar lebih rendah. Sejak ratusan tahun lalu, orang Belanda paham satu hal, jika mereka kalah dari air, negaranya akan hilang. Nama Netherlands sendiri berarti tanah rendah. Sekitar 26% wilayahnya berada di bawah laut, dengan laut utara di depan dan sungai-sungai besar Eropa di belakang. Ancaman datang dari dua arah. Mundur bukan pilihan. Sejak abad ke-12, mereka melakukan sesuatu yang terdengar gila. Mengusir air dan menciptakan daratan baru. Mereka membangun polder, tanah hasil pengeringan rawa dan laut. Caranya sederhana tapi ekstrim. Bangun tanggul, buat kanal, lalu pompa air keluar tanpa henti. Pelan-pelan, rawa berubah menjadi ladang, desa, hingga kota. Hasilnya, Belanda berhasil menambah sekitar 7.000 km persegi daratan tanpa perang, tanpa penjajahan. Namun ada konsekuensinya. Tanah polder terus menyusut dan amblas. Artinya, pompa air tidak boleh berhenti. Jika pompa mati, air akan kembali. Di Belanda, pompa air bukan fasilitas tambahan, tapi penjaga eksistensi negara. Jika kisah seperti ini terasa layak untuk diikuti, kamu tahu kemana harus kembali. Dunia dalam peristiwa. Subscribe Dunia dalam Peristiwa dan aktifkan lonceng notifikasi, agar setiap peristiwa penting tak terlewat begitu saja. Disinilah peran kincir angin menjadi vital, bukan simbol estetik, tapi alat penyelamat. Ratusan tahun lalu, ribuan kincir angin bekerja siang malam untuk memompa air keluar dari polder. Angin pesisir dimanfaatkan untuk mengangkat air dari parit rendah ke kanal yang lebih tinggi, lalu dibuang ke sungai atau laut. Tanpa kincir angin, daratan Belanda bisa tenggelam perlahan. Masalah besar muncul ketika setiap wilayah membangun tanggul sendiri-sendiri. Tidak terhubung, tidak satu sistem. Puncaknya terjadi pada banjir besar tahun 1916. Dari bencana itu, Belanda mengambil keputusan ekstrim, menutup laut. Lahir proyek Afsluitdijk, tanggul raksasa sepanjang 32 km, Teluk Air Asin berubah menjadi danau air tawar. Dari sinilah, Belanda kembali menciptakan daratan baru, bahkan membentuk Provinsi Flevoland, lengkap dengan kota, jalan, sawah, dan bandara. Namun tragedi terbesar datang tahun 1953. Badai dahsyat menghantam wilayah Delta. Lebih dari 1.800 orang meninggal dunia. Saat itulah Belanda sadar, pertahanan lama belum cukup. Dari tragedi ini, lahir Delta Works, sistem pertahanan air paling ambisius di dunia. Dibangun hampir 40 tahun, dirancang untuk menghadapi banjir ekstrim yang mungkin hanya terjadi sekali dalam 10.000 tahun. Delta Works bekerja seperti pintu raksasa super pintar. Saat cuaca normal, pintu terbuka agar kapal dan ekosistem tetap hidup. Tapi ketika badai terdeteksi, sistem otomatis menutup untuk menahan laut.
Ikonnya adalah Maisland kering di Rotterdam. Dua lengan baja raksasa akan menutup kanal saat air laut naik ekstrim, mengunci rapat hingga badai berlalu, lalu dibuka kembali. Hampir seluruh proses berjalan otomatis, manusia hanya mengawasi. Filosofinya sederhana, bukan melawan alam, tapi mengatur kapan alam boleh masuk dan kapan harus berhenti. Hari ini, Belanda juga memahami satu hal penting. Air tidak selalu harus ditahan. Kadang air perlu diberi ruang. Sungai dibiarkan meluap ke area aman yang sudah disiapkan, bukan ke permukiman. Dari negara yang dulu hampir tenggelam, Belanda berubah menjadi rujukan dunia dalam pengelolaan air. Karena pada akhirnya, air bukan hanya soal bencana, tapi soal bagaimana manusia belajar, beradaptasi, dan bertahan. Setiap peristiwa meninggalkan jejak, dan di balik jejak itu selalu ada pelajaran. Kisah Belanda bukan hanya tentang tanggul, pompa, atau teknologi. Ini adalah cerita tentang manusia yang memilih berpikir jauh ke depan, belajar dari bencana, dan tidak pernah berhenti memperbaiki kesalahan. Air bisa menjadi ancaman, tapi di tangan yang tepat, ia bisa diatur, diarahkan, dan dijinakan. Karena sejarah membuktikan, bukan alam yang menentukan nasib sebuah bangsa, melainkan bagaimana manusia menyikapi peristiwa yang datang. Terima kasih telah menyimak Dunia dalam Peristiwa. Kami akan terus menghadirkan kisah, fakta, dan peristiwa penting dari berbagai sudut dunia. Sampai jumpa di peristiwa berikutnya.